Han Hazretleri en muzaffer daima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, Sultan Abdul Hamid II adalah singa terakhir Daulah Utsmaniyah yang menjadi sultan di usia 34 tahun untuk menggantikan saudaranya Sultan Murad V. Julukan singa terakhir Utsmani yang disematkan kepada Sultan Abdul Hamid II bukanlah tanpa alasan. Beliau memang dikenal sebagai seorang yang berani, tegas, dan detail dalam mengurus berbagai urusan negara. Ketika ada pelanggaran, maka beliau langsung mengetahuinya dan tidak segan-segan memberikan efek jera terhadap si pelanggar tersebut. Apakah pelanggar itu adalah sanak keluarga beliau, para penasihat beliau, atau utusan-utusan negara kuat Eropa, maka beliau tidaklah pandang bulu dan tetap memberikan hukuman yang sepadan. Bu bölgeleri tetkik ettirdik. Ada satu proyek di masa Sultan Abdul Hamid II, yaitu pembangunan rel kereta api menuju Hijaz. Proyek pembangunan rel kereta api Hijaz ini adalah salah satu proyek pembangunan terpenting pada masa pemerintahan Sultan Abdul Hamid II. Proyek ini dimulai pada tahun 1900 Masehi dan berakhir pada tahun 1908 Masehi. Proyek pembangunan rel kereta api Hijaz ini melahirkan semangat keislaman yang tinggi di antara kaum muslimin di seantero pemerintahan Khilafah Utsmaniyah. Diharapkan melalui adanya rel kereta api ini, maka perjalanan kereta dari Damaskus menuju Madinah yang berjarak 814 km hanya memakan waktu 3 hari perjalanan saja. Padahal jika tidak ada jalur kereta api tersebut, perjalanan dari Damaskus ke Madinah harus ditempuh dalam jangka waktu kurang lebih 5 pekan perjalanan. Pada saat itu, kaum muslimin demikian merindukan untuk menunaikan haji ke Baitullah, membutuhkan jalur perdagangan yang lebih mudah, dan lain sebagainya. Begitu pula dengan pemerintah pusat Khilafah Utsmaniyah yang merasa menemukan titik terang bagaimana menjaga keamanan dan stabilitas wilayah Khilafah Utsmaniyah dari berbagai penjuru. Di awal waktu pembangunan rel kereta api, Sultan Abdul Hamid II dalam serisnya dikisahkan bahwa beliau sempat meminta bantuan berupa pinjaman dana terhadap negara Inggris, dan pengerjaan proyek juga dilakukan oleh perusahaan dari negara tersebut. Kemudian utusan Inggris pun datang pada saat Sultan Abdul Hamid II memeriksa peta atau jalur pembuatan rel kereta api itu. Ketika utusan Inggris telah pergi, Sultan sempat memperingatkan para penasihatnya bahwa proyek ini adalah proyek yang sangat penting dan mereka semua harus berhati-hati terhadap kerajaan Inggris. Orang-orang Inggris itu membuat konspirasi di dalam konspirasi. Mereka tahu bahwa rel kereta api ini akan membuat khilafah semakin kuat dan akan membuat ikatan kuat di antara kaum muslimin. Begitulah Sultan Abdul Hamid II memperingatkan para bawahannya yang kemudian disambut dengan rasa optimisme bahwa insya Allah negara Eropa itu tidak akan berbuat makar atas proyek rel kereta api ini. Sebelum pergi, Sultan pun berkata, "Jangan biarkan bahkan hanya satu jalur jika itu diambil untuk kepentingan Inggris." Setelah berkata seperti itu, Sultan memerintahkan kepada Tahsin Pasha untuk menyimpan peta jalur kereta api tersebut. Dikisahkan bahwa orang-orang terdekat atau penasihat dari Sultan Abdul Hamid II tidak semuanya baik. Ada satu penasihat yang selalu memiliki niat buruk, ialah Mahmud Pasha. Ia senantiasa berupaya untuk memasukkan kepentingan yang jahat ke dalam roda pemerintahan Sultan Abdul Hamid II, termasuk di dalam perkara ini. Mahmud Pasha kemudian tanpa disengaja mengetahui di mana letak peta rel kereta api tersebut disimpan. Ia lalu menukar peta tersebut dengan jalur yang salah dan jalur yang lebih menguntungkan pihak Inggris ketimbang pihak Utsmani. Destur! Sultanı Bahriver Halife-i Ruh-i Zemin Abdülhamid Han Hazretleri. Di hari berikutnya, para penasihat istana dan utusan Inggris berkumpul di ruangan Sultan Abdul Hamid II untuk menunggu kedatangan sang sultan. Selepas sultan datang, maka Mahmud Pasha memberitahu bahwa kerajaan Inggris memberikan hadiah berupa lokomotif dan mobil kepada kerajaan Utsmani.
Kemudian Mahmud Pasha meminta utusan Inggris untuk menandatangani perjanjian antara Daulah Utsmani dan Inggris terkait dengan pembuatan rel kereta api. Selanjutnya adalah Sultan Abdul Hamid sendiri menandatangani peta rel kereta api tersebut. Ketika Sultan ingin membubuhkan tanda tangan pada peta, maka ia berteriak marah kepada ajudannya. Paşa, paşa! Uyuyor musunuz? Güzergah değişmiş. Pasha, Pasha, apakah engkau tertidur? Rutenya telah diubah. Ternyata inilah hasil perbuatan Mahmud Pasha di malam sebelumnya, di mana ia dikisahkan telah menukar peta yang seharusnya sudah benar menjadi peta yang salah dengan jalur-jalur yang lebih menguntungkan kepada kerajaan Inggris. Maka perbuatan itu benar-benar membuat Sultan Abdul Hamid II merasa marah. Sultan Abdul Hamid II tanpa berpikir panjang kemudian merobek-robek peta yang tadinya akan ia tanda tangani. Kemudian peta itu dilemparnya kepada utusan kerajaan Inggris tanpa rasa hormat sedikit pun. Utusan Inggris selalu tidak mau kalah. Ia justru mengancam balik dengan berkata bahwa Sultan akan mendapatkan masalah karena perilaku yang tidak sopan tersebut. Sultan Abdul Hamid II tentu tidak peduli dengan ancaman itu dan justru menampar utusan tersebut serta menyuruh mereka semua untuk membubarkan diri. Defolun! Çıkın dışarı, defol! Sultan Abdul Hamid II kemudian membatalkan perjanjian tersebut, dan di segmen inilah kita bisa melihat bagaimana Sultan Abdul Hamid benar-benar menunjukkan eksistensi Daulah Utsmaniyah. Melalui sikapnya, Sultan dengan jelas menyatakan bahwa Utsmani adalah negara yang memiliki harga diri dan tidak bisa diperintah oleh negara-negara Eropa, serta tidak akan pernah menjadi budak mereka meskipun seujung kuku. Maka semoga Allah merahmati Sultan Abdul Hamid II dan orang-orang yang menegakkan persatuan Islam di masa itu. Saya sebagai narator cerita undur diri. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada sahabat semua saya mohon maaf. Allahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.